Perkenalkan, nama saya Dini Aulia dengan IPM 2008-10071, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, akan menjelaskan apa itu peran teknologi dalam bidang pendidikan. Nah, jadi peran teknologi dalam bidang pendidikan itu seperti yang sudah diketahui bahwa teknologi membawa banyak manfaat di berbagai bidang. Salah satunya di bidang pendidikan, yang artinya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kesejahteraan negara pun turut maju. Nah, apa saja sih peranan teknologi bagi pendidikan tersebut? Yang pertama, sebagai infrastruktur pembelajaran, di mana bahan ajar tersedia dalam format digital. Dengan begitu, proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi para murid tidak harus terpaku belajar pada tempat. Nah, yang kedua, ada sebagai sumber bahan ajar. Kini, sumber bahan ajar para tenaga pendidik tidak hanya bisa didapat dari buku saja. Nah, jadi teknologi juga bisa dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zamannya. Nah, yang ketiga, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Jadi proses penelitian dalam dunia pendidikan jadi lebih mudah dilakukan berkat adanya teknologi sebagai sumber informasi. Jadi keberadaan teknologi itu juga membuat penelitian seseorang jadi bisa dimanfaatkan dan diketahui oleh orang lain. Nah, yang keempat sebagai medis konsultasi. Jadi internet yang dimanfaatkan sebagai media berkonsultasi dengan pakar yang berada di tempat lain, baik tenaga pendidik maupun pelajar sama-sama bisa memanfaatkannya. Jadi untuk mendukung kegiatan tersebut, mereka langsung dari pakarnya tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal. Nah, yang kelima sebagai media belajar online. Jadi belajar bisa dilakukan di mana saja, termasuk secara online menggunakan internet. Contohnya saja seperti yang sedang kita alami ini. Karena adanya COVID-19, siswa maupun mahasiswa diharuskan belajar daring. Jadi untuk itu diperlukannya internet untuk bisa mengakses kegiatan tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh nih pemanfaatan teknologi informasi di dalam dunia pendidikannya. Nah, yang pertama sebagai pembelajaran berbasis komputer. Contohnya, semua orang tentu saja tahu apa itu komputer. Dalam bidang pendidikan, pengenalan teknologi satu ini sangat penting karena banyak sekali manfaat yang bisa diambil atau diberikan oleh komputer, seperti untuk mengolah file, tulisan, dan sebagainya. Yang kedua, contohnya ada e-learning. Nah, jadi e-learning itu adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai media pembelajaran. Jadi siswa dapat mengakses materi pelajaran, baik itu berupa video, gambar, teks, ataupun suara, di mana saja tanpa harus bertatap muka dengan pengajar. Nah, yang ketiga ada blended learning. Jadi blended learning itu merupakan metode pembelajaran yang mencampurkan pertemuan tatap muka pengajar dan muridnya secara online, tanpa terbatas jarak. Jadi pengajar akan memberikan materinya secara real time melalui phone conference, video conference, atau chatting online. Nah, yang keempat ada perpustakaan digital. Jadi perpustakaan digital itu untuk memberikan kelancaran dalam proses pengembangan yang sistematis dengan cara menyimpan, mengumpulkan, dan mengorganisasi pengetahuan dan informasi dalam format digital. Jadi siswa dapat mengakses buku-buku dalam bentuk digital dan mempelajarinya tanpa harus datang ke perpustakaan langsung atau harus membeli buku dalam bentuk fisik. Yang kelima, ada penggunaan alat pendukung KBM. Jadi, proses belajar mengajar tidak melulu mengajar pengajar menyampaikan bahan ajar melalui lisan. Namun, bisa juga menggunakan video, gambar, atau materi yang dibuat menggunakan komputer atau laptop. Jadi konsep dasar sistem informasi dalam pendidikan pada saat ini di dunia pendidikan memiliki informasi yang tepat, cepat, dan relevan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Tentunya harus menggunakan sistem informasi. Jadi sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan organisasi tersebut, kapan saja dapat diperlukannya. Nah, di sini ada nih beberapa pengertian sistem informasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Raymond. Nah, jadi sistem informasi itu merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasinya. Yang kedua, menurut Jen. Jadi, sistem informasi itu adalah serangkaian komponen yang saling berhubungan
yang mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam sebuah organisasi. Yang kedua ada dasar pemikiran perlunya teknologi pendidikan. Tidak hanya itu juga, di dalam teknologi pendidikan perlunya dasar pemikiran. Nah, yang pertama untuk mengingat begitu pentingnya peranan kurikulum di dalam sistem pendidikan dan dalam perkembangan proses kehidupan manusia. Maka pengembangan kurikulum harus dikerjakan dengan teliti. Pengembangan kurikulum membutuhkan landasan yang kuat dan didasarkan atas berbagai hal. Misalnya, landasan filosofis, analisis psikologis, empiris, politis, dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 menegaskan paling tidak terdapat 2 tujuan pendidikan nasional, yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini juga ada beberapa macam teknologi pendidikannya. Yang pertama, sekolah harus mempunyai orientasi bisnis pelanggan yang memiliki daya saing global. Untuk itu, ada 5 teknologi yang dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Nah, yang pertama, sistem berpikir. Jadi, setiap berpikir menjadikan kita untuk lebih hati-hati dengan munculnya tiap metode di dunia pendidikan. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya perubahan yang tidak kita inginkan. Nah, tanpa sistem berpikir, kita akan sulit untuk mengadakan peningkatan real di bidang pendidikannya. Jadi, sistem berpikir menghadirkan konsep sistem yang umum. Yang kedua ada desain sistem. Jadi, desain sistem itu merupakan teknologi merancang dan membangun sistem yang baru. Jadi, perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang cepat, yang memungkinkan harapan, desain sistem yang memungkinkan harapan. Jadi desain sistem memberikan kita peralatan untuk menciptakan suatu sistem yang baru dan suatu strategi untuk perubahannya. Tidak hanya itu juga, di dalam teknologi pendidikan ada manfaat dan kekurangannya. Nah, jadi begitu banyak manfaat nih dari teknologi pendidikannya, yaitu pertama, teknologi pendidikan sebagai peralatan untuk mendukung konstruksi pengetahuan. Nah, maksudnya itu untuk mewakili gagasan pelajar, untuk organisasi produksi atau multimedia sebagai dasar pengetahuan pelajar. Nah, yang kedua ada teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung pelajar, yang dimaksud untuk mengakses informasi yang diperlukannya, atau untuk memperbandingkan perspektif, kepercayaan, dan pandangan dunia. Nah, yang ketiga ada teknologi pendidikan sebagai media sosial untuk mendukung pelajar dengan berbicara. Nah, jadi selain adanya manfaat teknologi pendidikan, ada pula kekurangannya. Nah, jadi kekurangan dari teknologi pendidikan itu, yang pertama, pihak guru yang tidak bisa memprovokasikan atau menguasai elektronika akan tertinggalnya oleh siswa. Yang kedua, keterbatasan sarana prasarana sekolah akan menghambat inovasi pendidikan. Nah, yang ketiga, teknologi pendidikan yang baik itu hardware-nya maupun software-nya membutuhkan biaya yang mahal. Nah, di sini juga ada dampak teknologi dalam bidang pendidikannya. Nah, di dalam sebuah perkembangan, dari adanya teknologi, tentunya banyak yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi. Jadi, suatu hal dari adanya teknologi komunikasi ini adalah mengenai dampak yang ditimbulkannya. Jadi, ketika di sini membahas mengenai teknologi komunikasi dalam bidang pendidikan, maka akan dipaparkan mengenai dampak yang ditimbulkan, baik dampak positif maupun negatif. Nah, jadi dampak positifnya, yang pertama itu pembelajaran jarak jauh. Dengan kemajuan teknologi proses pembelajarannya, tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos internet dan lain sebagainya. Nah, yang kedua munculnya media massa, khususnya media elektronik. Sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, menjadi guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Nah, di sini juga ada dampak negatifnya. Nah, untuk dampak negatifnya ada beberapa nih. Yang pertama, penyalahgunaan teknologi. Yang lainnya adalah pengetahuan untuk melakukan tindakan kriminal dan tidak dibenarkan. Seperti yang diketahui bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi, tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya ini dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan dan lain-lainnya. Nah, yang kedua,
Menurunnya motivasi dan prestasi belajar, serta berkurangnya jumlah jam belajar para remaja. Karena mereka rela membolos saat jam sekolah demi bermain game di warnet kesayangannya. Nah, tidak hanya itu, di sini ada solusinya. Nah, jadi solusinya tuh untuk yang pertama, pendampingan pendidikan teknologi dengan bimbingan moral yang seimbang. Hingga siswa mampu memilih penggunaan teknologi yang bermanfaat. Nah, yang kedua, memberikan pengawasan dari orang tua, sekolah, dan pemerintah secara umum dengan pembatasan akses situs-situs yang tidak baik atau pemberian sanksi yang tegas. Yang ketiga, mendorong motivasi anak didik ke arah pengembangan iptek dengan selalu menempatkan pendekatan nilai-nilai Islami menjadi sumber acuannya. Jadi, dari penjelasan saya di atas, bisa saya simpulkan, menurut saya kemajuan teknologi terhadap pendidikan nasional sangatlah berkaitan dan sangat penting untuk kemajuan negeri ini. Karena dengan didukung oleh teknologi yang sekian lama semakin canggih dan lebih mudah digunakan, maka masyarakat Indonesia akan semakin maju. Nah, jadi sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Halo Sobat UPB, saya Dini Aulia dengan NPM 2001. Salah. Mulai dulu. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa teknologi banyak membawa manfaat dalam berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang pendidikan. Nah, apa saja sih peranan yang ada dalam Halo sahabat UPB, saya Dini Aulia dengan NPM 2008-10071, Fakultas Humaniora Sosial dan Humaniora. Apa sih? Halo Sobat OPB, salah. Halo Sobat OB. Halo Sobat UPB, saya Dini Aulia dengan NPM 2008-10071, Fakultas Humaniora. Halo sahabat UPB, saya Dini Aulia dengan NPM 2008-10071, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Akuntansi, akan menjelaskan apa itu peranan penting teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Halo sahabat UPB, saya Dini Aulia dengan NPM 2008-10071, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Akuntansi, akan menjelaskan Halo sahabat UPB, saya Dini Aulia dengan NPM 2008-10071, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Akuntansi, akan menjelaskan peranan teknologi dalam bidang pendidikan. Halo sahabat UPB, saya Dini Aulia dengan NPM 2008-10071, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Akuntansi, akan menjelaskan peranan penting teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa bidang pendidikan seperti yang sudah kita ketahui bahwa teknologi